Ya, salam sehat. Saham viral minggu kedua dalam 5 hari kerja, yaitu tanggal 3 sampai dengan 7 Mei 2024. Kita ke data dari investing ya, kita ambil dari investing, melihat data global, regional, harga komoditi, maupun US dollar terhadap rupiah. Ya. Eropa merah, kemudian Amerika juga merah, terus regional mix ya, Australia hijau, Jepang merah, Korea hijau, dan seterusnya. Dolar di 16.200 lebih. Terus komoditi tin yang hijau, gas yang plus 4%. Nah, ini gas boleh dipantau ya. Ini timah ya. Coba natural gas. Ya, natural gas ini breakout. Nah, tapi sayang Pegas ya, yang saham atau emiten yang terkait dengan gas kemarin baru comeback. Jadi untuk hari Senin itu biasa takutnya dividend trap. Takutnya dividend trap. Mungkin pada saham-saham gas yang lain mungkin ya. Raja misalnya. Cegas, kurang paham benar saya saham-saham gas ini ya. Tapi setahu saya Cegas, Pegas, Raja. Nah, itu gas, harga komoditi gas breakout. Kemudian ya nggak ada yang lain ya. Palm oil ya 1,7 wajar lah ya. Kenaikan yang nggak wow gitu. Ya, itu keadaan global, regional, komoditi maupun forex, mata uang ya, terutama mata uang USD plus IDR. Terus kita ke data Excel ya. Nah, ini data foreign flow atau net buy asing dan net sell asing, di mana net sell buy asing di sini merah, pertanda asing sell, di mana indeks kemarin hari Jumat ditutup di minus 1,1%. Terus di mana valuasi bursa kita itu di 7,4 triliun, mirip dengan hari sebelumnya yaitu hari Kamis 7,4 triliun, di mana indeks menembus angka psikologis 7.000 ya, angka psikologis 7.000 ya. Komposit, kenapa ini, aduh bentar, select amat. Komposit, nah ini ya, jadi indeks kita betul-betul sangat merana ya, udah tembus MA 200, jadi downtrend karena berada di bawah candle ya, berada di bawah semua MA dari MA 5 sampai MA 200. Boleh dikatakan bursa kita atau komposit itu dalam keadaan downtrend, di mana stokastik di over
oversold. Terus MACD di bawah 0. Itu ya keadaan asing ya, maupun bursa kita, di mana kemarin minus 1,1. Kita langsung ke data yang inti. Nah, jadi saham-saham ini saham yang ya viral ya, karena viral di tengah komposit yang membara ya kurang greget gitu ya. Tapi minggu ini sengaja saya buat, karena minggu depan mungkin saya nggak buat ini, karena minggu depan kita konsen ke rebalancing indeks Victor. Ya. Rebalancing indeks Victor ini memang tidak begitu nendang, jadi di antara 4 indeks rebalancing yang saya tahu, paling nendang itu MSCI, kemudian antara FTSE atau FTSE dan LQ45 atau indeks komposit rebalancing itu imbang lah ya, imbang karena kita menang data kalau LQ45 atau rebalancing indeks IHSG ya, kita menang data. Kalau FTSE kita datanya nggak ada, dan saya nggak tahu yang masuk big cap itu saham-saham apa aja, yang masuk mid cap saham-saham apa aja, yang masuk small cap itu saham-saham apa aja, kita nggak punya data. Jadi kurang ya, karena datanya kurang ya, kurang tajam, kurang sharp ya. Terus yang keempat, bobotnya ya, mempengaruhi bursa itu indeks Victor. Itu 4 saham musiman, jadi musiman karena dia setiap kuartal itu mengadakan rebalancing. Jadi kalau 1 tahun ada 4 kuartal, jadi setiap 4 bulan ada rebalancing selama 4 kali, 4 kali 4, 16 kali rebalancing seolah-olahnya. Jadi sebetulnya strategi itu juga bisa kita terapkan. Ya, keunggulan rebalancing itu kita bisa pakai uang besar. Ya. Contoh MSCI kemarin, valuasinya 31 triliun. Dan itu terjadi separuhnya itu di closing, ya, di pasar gelap closing gitu. Jadi dalam waktu cuma 10 menit, 16 triliun uang beredar. Walaupun jual dan beli. Maka terjadilah kontraksi, ya, ada CARE di gapdown sampai lebih dari 15%, terus BP di gapdown lebih dari 8%, and so on ya. Bisa dilihat di rebalancing MSCI yang kemarin, video ketiga kalau nggak salah. Nah, di situ ada daftar-daftar gapdown, gap up, saham-saham yang melantai di bursa saham Indonesia. Bahkan kalau kita punya uang, kejadian itu juga terjadi di seluruh dunia. Karena MSCI itu ya memang seluruh dunia, apalagi di Amerika sendiri, itu lebih greget. Ya. Di Taiwan, di Cina, di mana aja ada MSCI rebalancing. Kalau kita paham terhadap perilaku itu, sebenarnya bagus. Tetapi masalahnya data. Kalau saya punya data US, mungkin saya berani di US. Kalau ada modal. Tapi berhubung datanya lengkap ya di IHSG, kita kembali ke IHSG dan ya sesuai dengan modal juga. Nah itu ya, itu latar belakang MSCI. Rebalancing. Kemudian, nah ini ya, di mana ini level ya, level tertinggi di hari kemarin diduduki oleh PG
Nah, ini 42 dan ARA memang. Kemudian APEK, ini ada harapan ARA tapi pepesan kosong. Akhirnya apa ini, Aldo ya. Kurang paham, biasanya tukang bikin suntik itu Aldo lah. Coba kita lihat ya. APEK. Nah ya, bikin suntik. Ya, bikin suntik. Kedua level yang berikutnya, nah ini ya, miskin level ya. Ini awan lumayan dan memang naik ya, lumayan tinggi di hari itu maksudnya. Nah itu ya, jadi yang memang menarik perhatian kemarin itu APEK, PG itu menarik perhatian karena sangat volatil, terutama PG volatil tapi nembus sampai mentok di ARA. Sekarang APEK ada harapan ARA tapi rupanya pepesan kosong, dia di closing di 0,76%. Terus hari berikutnya nih seperti ini OKAS ya. OKAS kemarin naik 11% ya, kemarin ya, hari kemarin di sini maksudnya hari Kamis ya. Kemudian aksi itu 34%. Nah, ini laba sayang dia masuk tato X yaitu FCA. Jadi kita abaikan karena bid offernya ompong. Mending ompong. Ompong masih ada giginya. Ini nggak ada giginya. Order book dan ya order book, bid maupun offer. Nah itu ya. Jadi saham viral itu di OKAS di hari Kamis. Di hari Rabu, Rabu nggak ada datanya ya. Rabu ada datanya tapi nggak cukup layarnya. Jadi kita bahas hari Kamis dan Jumat. Walaupun kita nyawanya atau levelnya kita pilih level 5 hari kerja. Itu 2, 3, 4, 5. Ya. Nah tadi. Nah kita lari ke sektor basic. Ya. Sektor basic levelnya dalam 1 minggu diborong oleh PPRI. Kemudian SMGR, ini adalah MSCI efek ya. INTP ya, INTP suka mengekor SMGR. Semen Batu Raja pasti ikut biasanya ya. Jadi 3 sejoli ini, SMGR, INTP, SMBR ya. Itu memang dia 3 sejoli di sektor basic, terutama terkait dengan semen. Kemudian weton, nah ini weton ya, ini ada sedikit ya keterkaitan ya. Jadi misalnya sektor semen jalan ya, atau mungkin sektor konstruksi jalan. Di sini ada ADI, CSMR ya, jalan ternyata betul, TOTL ya, yang terkait dengan semen-semenan, dia ikut jalan ya. Walaupun untuk kali ini motornya adalah semen, kadang-kadang terbalik, motornya konstruksi yang karya-karya itulah, Emten Karya, PTPP, Wika, ADI, Waskita dulu, tapi Waskita dalam suspend ya. Tatonya tato ya, tato apa? Suspend ya, Waskita ya. Bukan FCA lagi, tapi suspend.
ya 0 ya, suspend. Ya, sektor basic tadi ya, itu semen. Okas ini kurang tahu ini Okas ini apa ya, anunya apa ya, produksinya atau bergerak di bidang apa. Pesap emas, beton ya kaitannya dengan konstruksi juga. Nah itu. Jadi PPRI ini kertas ya. Coba kita lihat chartnya untuk sektor basic ya. Kita kecilkan dulu biar kelihatan. PPRI. Nah, dia bikin all time high ya. Terus koreksi ya wajar lah, koreksi wajar. SMGR. Nah, ini reversal kalau nggak salah. Sebentar kok lelet ini. Ya, SMGR ya. Ini tanda-tanda reversal, kembalikan arah. Okas ya kuat ya, intinya kuat. INTP ya sama, nasibnya sama SMGR. SMPR ya sekali 3 uang. Nah, SMIL ini coba yang ya SMIL ini cenderung volume rata sih, semi rata ya. Jadi dijaga intinya ya. Beton ini ke bawah ADI dan mungkin PTPP apa Bika ya. Nah, ini beton dia berusaha udah tertahan ya. Dalam waktu 3 hari tertahan dengan volume yang standar tapi di atas rata-rata. SMGA, nah SMGA ini bagus juga catnya, tapi baru IPO ya, baru IPO dan relatif di bawah. Pesap. Ya, pesap, dia pullback, bentuk W polanya. Sayang ini belum ngeluarin laporan keuangan. Itu sektor basic ya. Kemudian kita ke sektor ya, ke sektor cyclical. Cyclical ini kurang menarik ya, karena di sini nggak ada yang viral, maksudnya valuasinya mungkin nggak ada yang 14 misalnya ya, 42, 105 atau 6 lah. Merah sama ungu ya. Nah, jadi kurang nendang untuk sektor cyclical dan memang kenaikannya juga terbatas 0,5 ya. Ini volume rata ini Boga ini. Kemudian ya minimal lah MPMX membuat mungkin new low, oh ya ini new low ya, new low di 3 bulan terakhir ya. New low, jadi volumenya ada tapi tiba-tiba slep dia cap turun dalam ya. Kemudian nah UNTD ini ya volumenya standar tapi ajek dalam waktu 1 minggu ya. Jadi sektor cyclical kita abaikan karena kita bahas saham yang lagi ngetrend atau lagi viral, baik dari segi volume maupun dari segi kenaikan ya. Kalau kenaikan dikit-dikit 0,5%, 1%, 0,5, 1%, nah tiap hari ya, tidak bagus dipantau di cara ini ya. Mungkin lebih cocok dengan
cara menggunakan garis MA, yaitu follow the trend until the end, seperti VC. Ya, VC ini saham yang nggak viral ya, tapi naiknya tinggi. Ini cocok dengan follow the trend until the end, tapi tetap hati-hati karena dulu ada ASA ya, follow the trend until the end, terus digebuk arah berhari-hari sampai 50. Nah ini ya, VC. Follow the trend, ini baru dikawal dengan MA20, karena MA60 belum ada datanya, karena mungkin ya belum ada 60 hari, maybe ya. Ini VC ya, VC tidak masuk dalam viral karena apa tadi? Volumenya cenderung sepertinya di maintenance ya. Nah, kita ke sektor energi. Nah, sektor energi cukup menonjol juga ini di minggu kemarin, di mana APEC ya, ini kemarin sempat mau arah, tapi bikin suntik. Ya, kita coba APEC udah kita bahas tadi, chartnya udah juga. Kita coba lihat chart yang lain. Games. Iya, ternyata memang sesuai dengan kenaikannya, tapi kita nggak pantau. Dan dia wajar ini menempati volume pertama, maksudnya di sektor energi levelnya level 24, level tertinggi karena dia konsisten dari hari pertama sampai hari kelima, kecuali hari kelima ya, dia memang minus. Hari pertama, kedua, ketiga dia naik lumayan tinggi. Nah ini ya, 1, 2, 3, dari Jumat kemarin malah ya, dari Jumat bahkan sebelumnya, hari Kamis ini mungkin ya, tanggal 30 Mei. 1, 2, 3, 4, 5, dia 5 kali naik, kemudian jodi, ini jodi, dan wajarlah koreksi, pullback mungkin istilahnya. APEC sudah, PTRO. PTRO ini sangat erat dengan brand saham yang kena full call auction, tetapi termasuk saham dengan valuasi yang sangat besar, jadi mempengaruhi indeks sangat besar dan membuat lukisan selama berhari-hari. Dia tiap hari membuat garis selama dia masuk FCA. PTRO ya, PTRO. Ya, dia pullback PTRO. Memang dalam 5 hari dia naiknya tinggi. RMKE ini chartnya bagus sih, chartnya. Ya, chartnya itu bagus. Dia berusaha naik, ya, terus pullback. Nah, kita tunggu what's next yang akan terjadi. TPMA. Ya, TPMA ini breakout, ya, bagus secara chart, breakout juga. Apakah dia akan all time high dalam rank 1 tahun? Bull. Aduh, jelek, bentar. Bull ini cenderung ke volume ya, volume rata juga ya. Ya, bull. Ini pernah suspend tapi tidak masuk FCA ya. Bentar, kita lihat bull. Oh ya, kayaknya nggak ada nih. Ini yang FCA cuma 2, yaitu Sirat sama laba di emiten yang di layar ya. Bull unik ini juga
beberapa hari yang lalu all time high, tapi mengalami koreksi, ya. Ya, walaupun koreksi, tapi masih all time high ya. Maksudnya ya all time high ya. Dari beberapa hari yang lalu ini all time high, dia jebol. Strong uptrend ya. Terus BSML ini bikin new low, terus mantul, tertahan. TCPI ini ya cenderung volume rata. Ya, volume rata. Hill udah naik cukup tinggi. Memang dalam 5 hari dia naik. ITMA ini baru suspend kemarin ya. Suspend terus lepas FCA ya. Kurang tahu juga. BP. Nah, BP bikin new low ya. Terus mantul. Ini kayaknya BP apa pengaruh MSCI efek ya? Kelihatannya sih ya. Ya, kita lanjut ke sektor finance. Nah, di sini sektor finance, terutama yang kalau di finance ini tidak ada yang small cap ya, cenderung nggak small cap karena kemarin di tahun 2020 ya, pas zamannya COVID itu ada peraturan bahwa bank tidak boleh ada aturan dalam rangka bank minimal kekayaannya itu 10 triliun. Maka tidak sedikit terangkat ya dari small atau dari saham-saham yang asetnya kecil harus menuju ke 10T. Maka dia masuk ke small medium cap composite. PG ya. Kemarin ARA aksi hari Kamis. ARA. Kemudian SDRA ini cenderung volumenya flat. Ya, kita lihat chart aja biar lebih enak. PG ya, ARA aksi kejam, kasih ARA langsung di hari berikutnya di ARA-nya itu ketutup ya, ARA 34% dengan hanya 20% dia harganya balik ke harga sebelum ARA. MTW ini bagus nih, ninggalin yang lainnya seperti AHAB, Cemas. Nah, ya kan? MTW itu sebetulnya punya kebiasaan seperti ini. Jadi kalau naik udah nggak kenal rem. Dan ini juga kok tidak kena semprit juga ya. Entah kenapa ya, I don't know. MTWI ya temennya itu Cemas. Cemasnya nggak kemana-mana. Sama AHAB, sama-sama satu sektor, subsektor yaitu sektor asuransi. Ya. MTWI leading. Padahal biasanya bulan-bulan kemarin biasanya AHAB. Apik cenderung ke flat volumenya. Saratoga ini juga cenderung flat ya.
punyanya Sandiaga Uno, PNLF, Panin Group ya, ini viral beberapa minggu. Ya, beberapa minggu ya, berapa minggu ya, berapa bulan malahan. Karena naiknya cukup, ini bikin base 1, ini mungkin bikin base 2. Masih ada harapan ke base 3? I hope so. Saya nggak punya. Nah, BMRI sama BBCA ini karena ya ini cenderung ke MSCI efek. Karena MSCI yang diserbu ya yang big cap, atau ada 23 saham MSCI ya, yang itu ya, istilah yang saham-saham itu yang dijual belikan oleh fund manager. Ya, ini sektor finance. Kemudian ke sektor yang lain, yaitu sektor kesehatan atau healthy. Kita coba yang viral. Ya, Sirat ini termasuk Balelo ya. Dia masuk full call action, tapi ya X ya, kode X itu, tapi sahamnya naik setelah kena suspend beberapa hari. Sirat, coba kita cek. Ya benar, Balelo dia nggak langsung ARB karena biasanya kayak brand ya, di ARB beberapa hari. KLBF ya, KLBF breakout, apakah akan naik dengan sikon ini? Oh iya, biasanya kalau indeks galau, saham-saham kesehatan yang nonjol ya, saham kesehatan dan saham consumer good atau non cyclical. Nah, Sido ya, ini kemarin kayak cuan 2,1%, karena saya jual di hari sebelumnya, saya untung 1 tik, hari kedua untung 2 tik, jadi 3 tik cuannya. Tapi naik naik mana ya, oh ini ya, masih keingetan yang lama ya. Dulu sebelum sektornya dirubah, atau istilahnya dalam arti penataan baru sektor, Sido ini simbolnya kuning. Jadi saya nyari Sido di yang kuning, udah berubah jadi ungu. Nah, kalau coba kita lihat kan, ini di iPod Sido ya, kuning dia masih. Nah, enggak. Oh, iya. Ini kalau kuning nunggu hari Senin ya, di atas jam 8. Ini masih dalam keadaan maintenance, jadi semua simbol sama, warnanya putih. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini putih semua kan, rata. Iya, tapi di sininya masih sesuai dengan warna. BBRI merah ya, nggak tahu lah ya. Jadi intinya memang sebelum hari trading di atas jam 8 itu warnanya masih putih, tapi Sido ini kuning ya, karena ikut warna lama. Mumet juga paling sekuritasnya menanggapi regulasi saham dari bursa, karena harus merubah coding. Tadi Sido ya, Sido kedua merek merek. Nah, kok bisa turun tajam gini ya, mengerikan banget. Emang minus berapa sih merek? Minus 7.
minus 6 ya, 6,6 ya. Terus yang kedua Mika, yang terakhir Mika, sektor kesehatan yang masuk LQ45 ya. Ya. Kemudian ya sektor industri kita abaikan aja, yang nggak ada yang menonjol ya. Cuma laba aja, laba masuk FCA. Abaikan aja lah. Di sektor industri tidak ada yang menarik, tidak ada yang viral ya. Kita ke sektor konstruksi. Ya, sektor konstruksi dipimpin oleh TOTL ya. Ini pernah naik 7% ya. Ini 4 level daripada valuasinya. Kemudian TWR ini MSCI efek ya. Mengalami kenaikan di situasi bursa yang mendung tebel malah. Entel, CSMR, ADI ini ya memang tadi semennya jalan, konstruksi jalan juga. Nah ini ADI, CMSR, TOTL kan konstruksi sektornya. Ya. Sektor yang dapat angin dari Pilpres kemarin yaitu sektor non cyclical, memang naiknya agak lumayan, dimana gula ini kelihatan hijau nah, 16 ya. Kemudian LSIP mulai mantul. Nah, nasi ya, ini memang gula sama nasi ini naiknya ugal-ugalan atau volatil atau ranknya lebar dalam bahasa kita, bahasa trading, bahasa technical analysis ya. Gula kita lihat chartnya, walah all time high ya. LSIP ini mencoba berbalik arah setelah peristiwa MSCI kemarin. Ya saya lihat memang palm oil ini naik cukup atau berbalik arah lah, bukan naik ya, berbalik arah setelah momen MSCI kemarin. Kerap ya naik secara bulanan. INDF, oh iya, NDF ini disupport kuat. MIDI juga berbalik arah, tetapi kalau saya tidak begitu suka di MIDI karena tidak di analisa volume agak susah, karena volumenya kayak seperti ini. Gimana mau nemu volumenya kayak gini ya. MGRO, CPO ya udah naik duluan. Cepin, nah ini pengaruh dari makan gratis paling, makan siang gratis. NSSS, nasi ini yang volatil ya. Ya, nasi, gula itu all time high. Nasi jangan-jangan bikin all time high. Ini ini penan ya. Ini penan pertama ya. 1, 2. Terlambat sih sebetulnya. Karena udah beggar sebetulnya kalau kita ambil di sini. Kalau ya, paling tidak kita ambilnya di sini sebetulnya. Karena di sini adalah volume pertama muncul.
Nah, jadi anggaplah kita beli di sini karena volume suka terlambat tahunnya ya. Anggaplah kita beli di sini di 71 kali 71 142. Ya udah backer juga sebetulnya. Tapi kan punya mental enggak? Ya. Dan punya uang enggak? Karena banyak menggoda saham-saham di bursa efek yang jumlahnya 928 saham ya, itu sangat menggoda. Seperti aksi kemarin kan, seperti PG, aksi ya, WLTJ ini ya bagus sih, tapi tidak disukai trader, kecuali trader yang betul-betul paham dengan karakter WLTJ. Dia selalu mantul di support kuat ya. Tapi kadang-kadang nggak sanggup nunggu ya, tadi terlalu banyak sahamnya dipantau. Ucit ya, Ucit ini udah dikatakan reversal ya, karena udah bikin hacker high dan hacker low. Apakah akan menuju ke strong uptrend, yaitu menjemput MA 100 dan MA 200? Itu sektor non cyclical. Kita menuju ke properti. Properti ini apakah ada hubungannya dengan tapera, semacam BPJS-nya rumah? Ya. Ya, kita cek aja INPP. Secara valuasi merajai, ASPI, ya. Demas ini terkenal lelet, Kija juga terkenal lelet, PSBK tidak tahu, LPKR ini terkenal ya volatil, walaupun sekarang volatilnya nyungsep, tapi udah mulai berbalik arah ya. CTRA ya lelet lah, Pewon ya kayak gitulah. Gria ini kemarin sempat all time high kayaknya sebelum koreksi. Ya, kita cek chart INPP. Nah, memang udah naik tinggi ya, walaupun dengan volume yang flat. Pantesan ini ya 3 ini menunjukkan bahwa saham itu volumenya flat karena ya angkanya sama 3 sama, jadi cenderung ke flat. Kemudian ASPI, nah, ASPI cakep ya, walaupun pelan-pelan tapi pasti ASPI ya. Demas ini lelet ya. Chartnya juga kurang enak dilihat. Kija ini di low ya tadi ya, di low betul, di support kuat sih, tapi kan aja kurang menarik. BSBK ini kurang tahu karakternya, tapi kemarin sempat volatil juga, dipontang banting ya. Ya bener, dipontang banting nggak karuan, naik tinggi turun tinggi. Jadi betul-betul para trader yang suka ya. Nah, seperti ini harusnya beli di bawah misalnya kan, tapi kan 50 takut lah ya, jadi abaikan karena BSBK itu mendekati 50 support jantung. Nah, LPKR ini apakah ini pullback, mendekati pullback dan akan balik arah? Udah oversold ya. Terus MACD masih di bawah 0. Secara teknikal masih kurang bagus. Kalau besok hari Senin ada volume, nah baru ada volume udah naik, ada volume turun ya abaikan. LPKR CTRA iya sabar. Pewon ya lumayan bagi investor ya. Pewon tuh Papon Jati. P yang terakhir Gria ini all time high kayaknya ya.
pernah all time high ya kemarin, terus ini koreksi. Itu sektor properti. Kita ke sektor biar agak konsen ya, jadi aku turunkan biar sektor teknologi ini ya, dari atas. Nah, awan ini memang volatil nih ya, apalagi awan, coba kita cek awan. Oh ya, nggak volatil malahan, bahkan cenderung flat volumenya. Ini juga kelihatan flat kan, 5, 6, 7. Nah ini flat ya, tapi sekarang kok enggak, maksudnya ya agak sopan lah, ini kan flat betul. Nah ini ada hilang, ada hilang, ada hilang, ada hilang. Nah ini ada dan dibarengi kenaikan. Nah, tapi secara TA ini bagus karena strong uptrend di candle di atas semua MA. Aman sih harusnya ya, secara TA. MTDL saham teknologi ya bagus, masih strong uptrend, tapi ya harus sabar. Tron, nah ini kurang tahu. Wah, 5, oh bukan, tak kira 50 ya. Tapi ini posisi sideways dan di bawah ya beranilah icip-icip ya, cicil beli posisi sideways ya, naik jual maybe ya, itu tergantung trader atau sistem trader masing-masing ya. Saya hanya menyajikan data. MSTI ini saham yang satu-satunya masuk di FTSE rebalancing karena satunya brand ya, itu masuk rebalancing tapi malah masuk FCA. Nah, kita lihat ya, ini viral juga sih, tapi viral negatif, maksudnya viral min karena minus dalam. Nah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kali ARB ya, 10% kali 6 atau 9% kali 6 itu udah 50%, turun 50% untuk ke atas itu mencapai harga tertingginya itu bisa 100%. Misalnya ini 6.000, 100%-nya 12.000, pas jalan sini ya tertingginya ya. Nah kalau dia ARB lagi satu kali lagi ya mungkin 100% dari high-nya. Itu brand ya, masuk ini tadi nyinggung FTSE atau FTSE, di mana saham brand masuk FCA. Benar nggak data di FCA? Oh nggak ada sini ya, tadi ngomongin kok ngomongin FTSI, bukan ngomongin viral. MSTI tadi ya, MSTI ya, ini kuat ya, bahkan waktu masuk FTSI pertama kali dia gap down karena mungkin tidak ada saham lain, jadi MI manajemen investasi dia langsung ya pokoknya MSTI lah, brand nggak mungkin, ini gap up, jadi panik buying dan ternyata tertahan ya, tertahan walaupun tidak naik tapi tertahan. Entah tanggal berapa ya FTSE di berakhir, saya kurang nggak hafal ya, tapi kita abaikan dulu karena kita bahas yang viral saja. Beli ya. Nah, ini mantul, ini saham BCA Group. Nah sektor teknologi tadi ya, cukup menonjol juga di apa nih, di minggu ini, jadi minggu kedua ya. SAPX ya, oh ini SAPX kena suspend 1, kena suspend ya yang pertama, kemudian koreksi. SMDR ini karena
ada vol, ada value karena mau bagi dividen. Ya, mau bagi dividen. Temas ditinggalin. Temas sama SMDR itu biasanya seiring sejalan, tapi hari ini ditinggal karena SMDR mau bagi dividen, otomatis trader banyak mencuri perhatian trader. Ya, itu saham viral yang positif. Nanti kalau ada waktu, ingin saya membuat video yang ya saham viral, tapi viralnya min. Nah, seperti misalnya, seingat saya, misalnya saham apa ya, sahamnya Haritanu. Jadi cepat gampang lupa ya. Ya, sahamnya Haritanu lah. Behit ya, Behit. Nah, ini viral bikin pusing, bujuk keliling, galau ya. Kalau kita punya galau betul, nggak bisa jualan, 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 nggak bisa jualan. Nah, kalau ini duit panas gimana? Nah, seperti di brand itu kemungkinan bisa duit panas. Jadi karena saya sendiri mau beli sebetulnya. Alasannya apa? Karena masuk ke FTSE FTSE, masuk FCA. Nah kan itu menakutkan ya. Jadi FCA itu sangat menakutkan bagi trader. Ya mungkin bagi investor juga ya. Apalagi trader, apalagi pakai uang margin. Ya, hati-hati ya pakai margin ya. Kalau kemarin ya berani sih, tapi sekarang otomatis keberaniannya agak menciut karena ada FCA. Ya, ini contoh saham viral tapi nuansanya nuansa negatif. Ya, kita bahas yang lain atau sedikit tambahan yang lain. MPNX ini padahal chartnya bagus ya sebelum jatuh ini. Jatuh 8,9. Bahkan saya pernah rekom di grup. Ya, tapi ya tadi pasar always right. We just prediksi ya. Ini bikin new low, apek mencoba mantul ya dengan volume cukup besar, tetapi itu bikin suntik. Apakah Bandar Aldo Weton juga berusaha mantul, tapi dengan value-nya, dengan level value yang rata-rata, agak susah sih ya. Kalau saham-saham seperti Weton ya value-nya harus besar untuk ngangkat karena dia saham-saham yang cukup besar valuasinya atau market cap-nya. Coba kita lihat Weton. Oh, 0,5 triliun ya market cap-nya atau total asetnya lah ya. Ini 7 triliun loh istilahnya ya. Jadi bukan perusahaan kecil, abal-abal ya. Karena BUMN ya biasanya besar, kayaknya banyak, walaupun bentuk tanah, bangunan misalnya. Ya. SDRA ini volumenya flat. Nah itu ya cukup ya. Ini laba kena FCA, Sirat FCA, apalagi ya. Dua di sini ya yang kena FCA ya. Terus ada yang Tato L, IP ini belum menyampaikan laporan keuangan. Pesap juga belum menyampaikan keuangan. Di sini kalau kita lihat yang IPO, nah ini PPRI masih 35% lagi untuk sama dengan saham IPO.
TPRI nanti bisa dilihat ya, TPRI itu berapa harga IPO-nya. Smell udah 41%, SMGA minus 24%, dan seterusnya ya. Anda baca sendiri untuk videonya tidak terlalu panjang, nanti malah membosankan. Anda lihat sendiri ya. Sektor teknologi, awan tertinggi gainnya. Saya kira cukup ya. Salam sehat. Salam sehat.